Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1. dari kelas 12 MIPA 4. Saya Mutiana dan Putri. Saya Resi Rizdianti. Saya Yulira Priandini. Saya Iman Zaini Kufron. Saya Salma Maulida Aziza. Dan saya Muhammad Rizky Abdurrahman. Di sini kita akan melakukan percobaan presentasi hasil percobaan kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari percobaan ini untuk membuktikan sifat-sifat listrik yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian inspirasi kita melakukan percobaan ini adalah ketika kita bisa melihat keran air yang bisa kita atur bagaimana kecil atau besarnya air tersebut mengalir. Inspirasi yang kedua adalah ketika kita menggosokkan pulpen ke rambut kita, kemudian kita gabungkan atau dekatkan kepada kertas atau serpihan kertas, maka kertas tersebut akan terangkat oleh si pulpen tersebut. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang kita perlukan. Alat yang pertama adalah alat peraga, di mana kita membuat alat peraga ini dari kayu bekas yang kita sambungkan dengan paku sehingga terbentuklah alat peraga seperti ini. Yang kedua yaitu botol minum yang sudah diisi air dan sudah dilengkapi oleh tutup pulpen yang sudah dilem agar melekat. Kemudian botol bekas yang sudah digunting untuk menampung air. Selanjutnya yaitu pulpen untuk digosok ke rambut agar menghasilkan energi listrik. Yang selanjutnya yaitu lem lilin beserta korek api. Untuk merekatkan tutup pulpen sama tutup botol. Mari kita coba. Oke teman-teman semua, sekarang kita akan melanjutkan ke cara kerja bagaimana percobaan ini dilakukan. Nah, tadi kan kita sudah menyiapkan beberapa bahannya dan sudah kita buat sesuai dengan ketentuan yang ada. Pertama kita akan menyimpan si botol yang sudah kita potong ini di bawah untuk menampung air agar tidak kemana-mana airnya. Selanjutnya kita akan simpan botol yang terisi air kemudian dilengkapi dengan tutup botol ini di atas sini teman-teman. Nah, untuk mengalirkan air nanti kita akan tekan di sini. Nah, ketika kita akan mengalirkan air maka kita akan menekan si air ini agar bisa keluar. Seperti ini. Selanjutnya itu pulpen untuk digosok-gosokkan ke rambut. Oke teman-teman semua, sekarang kita akan membahas mengenai konsep fisikanya ya. Nah, dalam percobaan yang kami lakukan, konsep fisika yang kami ambil adalah mengenai listrik statis. Di mana listrik statis itu, atau biasa disebut dengan elektrostatis, membahas muatan listrik yang berada dalam keadaan diam atau statis. Jadi kenapa namanya statis? Karena si listrik ini dalam keadaan diam. Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Nah, teman-teman semua, kita bisa ketahui bahwa orang pertama yang melakukan percobaan tentang listrik statis adalah Thales of Miletus. Dia menggosokkan batu ambar dengan kain wol. Jadi ini percobaan yang pertama dilakukan nih, membuktikan bahwa listrik statis itu ada. Nah, kemudian dia dekatkan ke bulu ayam. Ternyata bulu ayam terbang dan menempel pada batu ambar. Beberapa saat kemudian lalu jatuh lagi. Nah, kenapa di sini dalam pengertian listrik statis itu disebutkan bahwa listrik statis itu diam untuk sementara. Nah, ketika listrik itu diam, maka si bulu ayam itu akan menempel di
si bola lem itu akan menempel pada batu ambar. Sedangkan ketika karena di sisi sementara, ketika si bulu ayam ini jatuh lagi, berarti listrik statisnya sudah tidak menempel lagi. Itu ya sedikit konsep mengenai listrik statis, teman-teman. Nah, selain ini kita juga bisa menemui beberapa kejadian fisika mengenai listrik statis ini di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kita menggosokkan pulpen ataupun pensil, alat-alat seperti ini. Ketika kita gosokkan ke rambut, lalu kita dekatkan ke serpihan kertas, maka listrik statis juga bakalan ada nih. Dan si kertas-kertas tersebut akan menempel di pulpen, pensil, atau alat sebagainya semacam seperti ini ya teman-teman. Nah, ternyata konsep utamanya itu adalah mengenai struktur atom nih teman-teman. Ini struktur atom ini dipelajari di kelas 12 ya. Selain di kimia, ternyata struktur atom ini atau konsep atom ini dibahas juga di fisika nih. Di sini kita akan membahas mengenai atom ya. Nah, atom itu kan perlu kita ketahui adalah bagian terkecil dari suatu zat. Jadi atom ini menurut beberapa teori yang dilakukan oleh ahli kimia, ternyata atom ini tidak dapat dipisahkan kembali. Nah, perlu kita ketahui di dalam atom itu terdapat dua muatan. Kita strukturnya itu ada kulit atom, dan yang di dalam ini adalah inti atom. Dimana kulit atom yang di dalam kulit atom atau yang mengelilingi kulit atom itu terdapat suatu elektron. Elektron itu bermuatan negatif. Muatannya negatif ya teman-teman. Sedangkan pada inti atom itu terdapat muatan positif. Nah, di dalam inti atom itu ada apa aja sih? Di dalam inti atom itu ada namanya adalah proton dan neutron. Ini muatannya positif ya teman-teman. Nah, sehingga ada beberapa jenis atom nih. Yang pertama, ada atom yang bermuatan positif. Dimana atom yang bermuatan positif itu berarti muatan positifnya itu lebih banyak daripada muatan negatifnya. Nah, ini namanya adalah atom positif. Selain ini ada juga yang bermuatan negatif. Nah, berarti sudah kita tebak yang muatannya negatif adalah si muatan negatifnya itu lebih banyak daripada muatan positif. Ini perbandingan terkecilnya ya teman-teman. Misalkan kalau ini 2 berarti ini 1, ini 2 berarti ini 1. Berarti yang lebih banyak itu akan menang. Berarti atom ini termasuk atom negatif. Lalu bagaimana dengan atom yang bermuatan netral? Jika atom yang bermuatan netral itu jumlah ion atau jumlah muatannya itu sama antara yang negatif dan juga yang positif. Sehingga ini adalah atom netral. Nah, teman-teman, ini itu adalah konsep utamanya ya. Sekarang kita akan membahas mengenai percobaan yang kita lakukan. Nah, bisa kita lihat teman-teman. Di sini ada hasil pengamatan dari model struktur atom tadi. Ini ada saya gambar orang ya, wajah. Walaupun kelihatan kurang bagus, agak apa-apa lah. Yang kita butuhkan adalah si rambut ininya nih. Nah, dimana dalam percobaan kita itu kita menggunakan rambut juga sebagai alat ya atau bahan dalam percobaan. Dimana rambut itu adalah yang ada di diri kita ya. Alat yang paling gampang soalnya semua orang pasti punya rambut, ada juga yang enggak ya.
Nah, kita kan menggunakan pensil juga atau pulpen nih dalam percobaan itu. Lalu kita gosokkan ke si rambut. Ketika digosokkan, maka awalnya kan rambut sama ini tuh netral ya teman-teman muatannya. Apalagi si pulpen ini awalnya netral. Tapi setelah si pulpen ini kita gosokkan ke rambut, maka muatan negatif yang ada di rambut ini, si muatan negatifnya itu akan menempel pada si pulpen yang kita gosokkan ke sini. Jadi yang ada di pulpen ini itu termasuk atom negatif ya, karena kelebihan muatan negatifnya teman-teman. Nah, di sini ada tabel pengamatannya. Bahan yang kita gunakan adalah pulpen atau ballpoint dan rambut manusia nih. Ini untuk struktur untuk pengimplementasian dari konsep atom yang tadi kita sudah bahas. Nah, prosesnya itu berarti elektron dari rambut itu, elektron kan tadi muatannya negatif. Nah, berarti yang muatan negatif dari rambut manusia berpindah ke ballpoint. Sehingga hasilnya adalah rambut manusia bermuatan positif karena si elektronnya itu sudah terambil atau sudah menempel di pulpen, dan ballpoint bermuatan negatif. Nah, ini benar ya teman-teman. Jadi ada suatu perpindahan muatan atau perpindahan elektron dari rambut ke si ballpoint ini ketika terjadi gesekan atau gosokan. Nah, selanjutnya kan di alat peraga yang sudah kita buat, di sini ada ada air ya. Ini mohon maaf gambarnya kurang jelas atau kurang bagus. Ini ada air yang mengalir kecil banget. Setelah kita gosokkan, tadi otomatis si pulpennya itu atau ballpointnya itu muatannya adalah negatif. Sehingga yang awalnya air ini muatannya itu netral, antara positif dan negatif itu sama jumlah muatannya. Nah, ketika didekatkan dengan ballpoint yang bermuatan negatif, itu si air yang muatan positifnya itu akan tertarik oleh si yang bermuatan negatif. Karena kan perlu kita ketahui dalam hukum magnet ya. Jadi yang muatan positif itu akan tarik-menarik dengan yang bermuatan negatif. Tetapi sebaliknya muatan positif dengan muatan positif itu akan tolak-menolak. Ini tarik. Selain positif dengan positif, ada juga negatif dengan negatif. Ini sama aja, tolak-menolak. Nah, jadi yang mengakibatkan pada percobaan kita kan si airnya itu mendekat ke si pulpen ini. Karena muatan negatif yang ada di pulpen ini menarik muatan positif yang ada di air. Karena konsep magnetnya seperti ini. Ketika muatan negatif dan positif itu didekatkan, maka ditarik menarik. Kutub atau muatan ya, kutub positif dan kutub negatif. Seperti itu penjelasannya teman-teman. Di alam selalu ada keharmonisan. Salah satu buktinya adalah fenomena tertariknya air oleh ballpoint yang digosokkan ke rambut, di mana benda yang kelebihan muatan negatif akan menstabilkan diri dengan menarik muatan positif. Fisika kehidupannya adalah tidak ada orang yang miskin karena memberi,